Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Ainai Dayanti dari SMP Negeri 2 Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Salam Merdeka Belajar. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata ketiga dari pelatihan mandiri yang saya ikuti dari platform Merdeka Belajar dengan mensosialisasi profil pelajar Pancasila pada murid dan guru pada topik Profil Pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah standar kompetensi lulusan yang dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi. Terdiri dari 6 kompetensi menjadi ciri-ciri profil pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila yang mencakup mengenai kemampuan pelajar untuk memiliki paradigma berpikir yang terbuka terhadap perbedaan dan kemajemukan. Seberapa urgen profil pelajar Pancasila tersebut? Yang pertama, profil pelajar Pancasila sebagai bintang penentuan pembelajaran. Yang kedua, profil pelajar Pancasila sebagai upaya mencapai cita-cita bangsa. Yang ketiga, profil Pancasila untuk menyiapkan warga negara sekaligus warga dunia. Yang keempat, profil pelajar Pancasila untuk kesejahteraan jiwa dan raga. Yang kelima, profil pelajar Pancasila sebagai rumusan karakter dan kompetensi abad 21. Yang keenam, profil pelajar Pancasila sebagai profil lulusan. Dan yang ketujuh yaitu profil pelajar Pancasila sebagai rujukan penyusunan kebijakan. Dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kompetensi dasar yang perlu dikembangkan oleh satuan pendidikan untuk peserta didik. Adapun dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Adapun elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia ada 5, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Adapun elemen kunci berkebinekaan global ada 3, meliputi 1. Mengenal dan menghargai budaya. 2. Kemampuan berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dimensi yang ketiga yaitu gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan.
Adapun elemen kunci gotong royong ada 3, meliputi kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Yang keempat, dimensi mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dimensi mandiri ada 2, yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi diri. Dimensi selanjutnya yaitu bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Adapun elemen kunci bernalar kritis ada 5, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, mengambil keputusan. Dimensi yang keenam yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Adapun elemen kunci dimensi kreatif yang pertama yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, dan yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Bagaimana dimensi profil pelajar Pancasila dikembangkan? Ada 3 landasan yang dipakai dalam mengembangkan P3, yaitu 1. Cita-cita bangsa yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Tujuan utama yang ingin dicapai dari sistem pendidikan nasional. Dan yang ketiga, cita-cita yang termuat dalam kumpulan tulisan Ki Hajar Dewantara. Prinsip-prinsip proyek penguatan profil Pancasila. Yang pertama, holistik. Holistik punya makna memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Kerangka berpikir holistik dalam proyek ini mendorong untuk menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam. Kedua, kontekstual. Prinsip kontekstual berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Prinsip ini mendorong pendidik dan peserta didik untuk dapat menjadikan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama pembelajaran. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Prinsip berpusat pada peserta didik berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif, mengelola proses belajarnya secara mandiri, termasuk memiliki kesempatan memilih dan mengusulkan topik proyek profil sesuai dengan minatnya. Yang keempat, eksploratif. Prinsip eksploratif berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan inquiry baik terstruktur maupun bebas. Proyek ini tidak berada dalam struktur intrakurikuler yang terkait dengan berbagai skema formal pengaturan mata peserta didik. Oleh karenanya, proyek profil ini memiliki area eksplorasi yang luas dari segi jangkauan materi peserta didik, alokasi waktu, dan penyesuaian dengan tujuan pembelajaran. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.